Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Sultan Sukabumi. Channel berbagi yang semoga bisa menginspirasi untuk para sahabat sejati yang mengharapkan ridho ilahi. Dalam kesempatan kali ini, Sultan Sukabumi akan kembali sedikit berbagi rezeki dengan warga kampung sekitar dalam rangka 100 hari meninggalnya Ibunda Sultan tercinta. Tak berniat ria ataupun ingin memamerkan harta. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa yang disajikan tak lebih hanya sekedar belajar ikhlas dengan mengharap keridhaan Allah. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadikan inspirasi agar para sahabat semua bisa semakin semangat untuk berbagi. Di pagi ini saya bersama kakak perempuan saya yang paling besar coba mau ambil belanja yang sudah dipesan 1 hari sebelumnya, yaitu beberapa kebutuhan-kebutuhan yang akan kami kemas dalam bentuk paket untuk acara nanti malam. Adapun masalah sumber dana, karena ini adalah amanah dari almarhum dan almarhumah orang tua tercinta, kami mengumpulkan dana dari 6 bersaudara. Dan kebetulan saya adalah anak yang paling kecil ya. Untuk acara nanti malam kami akan menyiapkan 80 paket snack untuk doa bersama grup bapak-bapak dan 60 untuk anak-anak. Ya alhamdulillahnya jika ada acara-acara seperti ini semua saudara kami kompak dan saling bahu-membahu dan membantu baik dalam hal belanja maupun dalam hal pengemasan ya. Jadi nanti juga nanti mungkin setelah sampai ke rumah saudara-saudara saya dan keponakan tuh sudah berkumpul untuk langsung kita buatkan dalam bentuk paket-paket gitu ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada keluarga kami dan keberkahan serta rezeki yang berlimpah agar kami bisa terus berbagi. Jadi hari ini adalah tepat 100 hari meninggalnya ibu saya, sementara untuk papa saya itu udah tepat 3 tahun yang lalu ya, udah meninggal waktu saya liburan di Jepang. Nah, sebagai anak-anak pada umumnya, kami ingin mereka bahagia di alam barzah dan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Dan acara doa bersama dan berbagi rezeki ini pahalanya kami tujukan untuk papa dan mama saya tercinta ya. Semoga Allah menerima amal kami dan langsung membalasnya dengan kebaikan, kebahagiaan dan ampunan untuk kedua orang tua kami, sehingga mereka menepati alam kubur seperti riyadun min riyadul jannah atau pertamanan surga. Jarak dari kampung kami ke pusat kota Sukabumi itu adalah sekitar 6 kilometer ya, 6,5 kilometer ya, karena saya kebetulan agak masuk lagi sekitar 500 meter dari jalan raya Selabintana. Dan di ujung jalan raya Selabintana itu adalah merupakan tempat wisata yang biasanya pada hari Minggu atau hari Sabtu itu sangat ramai sekali ya dengan para pengunjung, karena itu tempatnya tempat istirahat atau tempat bermainnya anak-anak. Itu sangat bagus sekali ya, dan cuacanya juga sangat dingin sekali di situ. Namun sehubungan dengan acaranya, dengan adanya COVID seperti ini, jadi jalanan pun agak sepi karena beberapa bulan terakhir ini tempat itu ditutup ya, sehingga benar-benar ya setidaknya sangat mengganggu perekonomian warga sekitar ya, khususnya warga di daerah Selabintana.
Sepanjang, jalan Selabintana itu juga di sebelah kanan atau kirinya juga banyak tempat-tempat makan atau dan juga tempat penginapan ya, ada hotel, ada bungalow. Karena memang, tempat ini ya alhamdulillah sih kalau misalnya lagi, pas musim liburan Sabtu Minggu atau di awal tanggal gitu, itu rame. Rombongan-rombongan bis sekolahan juga ya dari, Jakarta atau dari manapun itu juga banyak berkunjung karena tempatnya tempat wisata Taman Rekreasi Pangrango Selatan itu juga cukup luas ya. Namun semenjak Covid ini karena tempatnya ditutup, jadi ya tidak ada gitu. Jalanan pun sepi, angkot pun sepi. Semuanya lah pokoknya jadi sepi, benar-benar sangat mengganggu ekonomi. Ya semoga Covid ini cepat berlalu ya, karena kasihan gitu ya warga-warga yang penghasilannya itu sangat terganggu sekali dengan adanya wabah ini. Sebetulnya saya kalau selama orang tuanya waktu itu masih ada ya, saya paling pulang itu sekitar 2 bulan sekali atau sebulan sekali ya untuk nengok, ibu itu yang kebetulan di akhir-akhir itu, makin umurnya makin, tua itu sering sakit-sakitan gitu ya, dan selalu pengen ketemu dengan saya. Dan Eee, ya terus terang ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih lengkap orang tuanya, bahwa penyesalan itu selalu datangnya memang terakhir ya. Di saat sekarang orang tua sudah pada nggak ada, saya juga kadang mau pulang ke rumah itu bingung gitu, mau nemuin siapa, paling hanya, melawat ke kuburannya gitu kan ya. Jadi harus benar-benar teman-teman yang masih memiliki orang tua itu ya sering-sering tengoklah, karena jika sudah nggak ada seperti ini ya saya terus terang kalau di saat lagi pulang kayak gini ada acara-acara seperti ini nih ya sedih gitu ya, perasaan itu sedih banget itu kan. Kalau dulu itu ya, kalau saya mau pulang itu ya ibu saya itu ya seperti biasalah, kalau saya mau pulang itu dia sibuk tuh nyiapin apa ini itulah, sehingga saya tuh sangat ingat banget gitu, dan masih berasa ya kehilangannya itu ya maklum mungkin semua juga sama ya merasakan hal yang sama untuk yang sudah kehilangan orang tua itu ya. Jadi saya tuh selama perjalanan tuh kadang-kadang lihat orang tua mau yang ada yang jualan ataupun ada yang apa ya mengemis yang minta-minta itu tuh kayaknya benar-benar nggak tega gitu ya. Eh, saya suka teringat dengan orang tua saya gitu. Eh, mereka ya sekarang udah nggak ada gitu. Saya tuh benar-benar merasakan sebuah kesedihan yang mendalam itu ya karena, eee, waktu bapak saya meninggal itu dan ibu saya tuh benar-benar nggak ada di sampingnya gitu. Yang pertama waktu papa saya meninggal itu, saya waktu itu sama kantor liburan ke Jepang. Padahal saya tahu sebelum berangkat itu saya minta izin sama papa saya itu yang lagi sakit ya. Dan emang perasaannya tuh gak enak sebetulnya saya mau berangkat itu. Tapi papa saya tuh cuman bilang begini, ya udah katanya, semoga, masih bisa ketemu dengan papa. Dan waktu saya di Jepang itu perasaan saya makin gak enak ya,
Kan saya liburan 14 hari, eee, 3 hari mau arah pulang ke Indonesia itu, perasaan saya makin gak enak. Saya coba telepon rumah, gak ada yang ngangkat satu orang pun. Saya WA juga gak ada yang balas. Saya bingung sendiri, kenapa ini, ada apa gitu kan ya. Tiba-tiba waktu jam 12 malam waktu Jepang itu, saya di WA sama ditelepon sama kakak saya yang paling besar itu, eee, kalau papa itu udah dikubur. Ya Allah, saya bilang, pantesan perasaan nggak enak. Saya cuma lemas aja di saat teman-teman saya pada liburan ke sana kemari. Saya cuma tinggal di hotel aja dan, karena saya udah nggak semangat gitu untuk liburannya itu ya. Terus ya kemarin waktu ibu saya meninggal itu, eee, saya tahu bahwa ibu saya itu sering sakit ya. S Waktu pas maghrib itu tiba-tiba pas mau sholat maghrib tuh perasaan tuh nggak enak sekali ya. Saya coba telepon rumah, ibu saya masih baik-baik aja lah ya, masih sakit-sakit biasa gitu kan. Nah tiba-tiba pas jam 4 subuh, saya lagi tidur, saya dibangunin, eee, dan disuruh pulang detik itu juga gitu. "Wah ada apa?" saya bilang ini kan. Saya nanya mereka nggak jawab. Udah pokoknya pulang, kali aja ini adalah kamu ketemu ibu yang terakhir. Saya karena subuh itu memang sepi ya, jalanan dari Tangerang lewat Jor itu sepi banget. Saya ngebut dari jam 4 itu, saya sampai rumah jam 6. Di tengah perjalanan itu, saya lihat kok banyak rombongan ibu-ibu gitu ya. Saya belum makin gak enak perasaan saya itu. Pas makin dekat, tiba-tiba saya lihat ada bendera kuning depan rumah saya. Ya Allah, saya benar-benar lemes ya Allah. Akhirnya saya masuk. Rumah saya ramai banget orang yang melawat. Jadi 2 minggu itu saya nggak ketemu ibu saya. Tiba-tiba ya saya pulang dengan ibu yang sudah meninggal. Jadi teman-teman, ya ini pelajaran juga ya, mungkin kalau misalnya teman-teman masih memiliki ibu, apalagi udah sakit-sakitan, harus sering-sering tengok lah, kapan lagi kita bisa membahagiakannya, apalagi sudah nggak ada seperti ini. Kalau dulu tuh ya ibu saya ya, kalau untuk saya tuh kalau mau lebaran atau misalkan mau bulan Ramadan, itu udah kayak anak kecil gitu, pengen minta dibeliin ini, itu, ini tuh. Sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Ya saya bener-bener sedih banget gitu ya. Waktu, papa masih ada dan misalnya pada saat saya pulang ke rumah itu, papa tuh selalu berpesan gitu ya, kalau nawar dagangan orang jangan keterlaluan, kemudian pokoknya kalau sebisa mungkin kita itu harus bisa membantu orang, apapun yang kita punya. Apalagi katanya, kamu udah kerja, udah dapat penghasilan, itu ada hak orang di dalamnya itu. Jadi, harus bisa memberilah sama orang itu dan jangan menjadi pengemis atau peminta-minta gitu. Saya masih ingat banget itu.
Begitupun ibu saya, makanya kalau saya lihat ya setiap minggu ada pengajian, baik bapak-bapak atau ibu-ibu itu, ya papa sama ibu saya tuh seneng gitu kalau misalnya berinfak, kalau saya lihatin itu ya. Ya, dan ya alhamdulillah ya kehidupannya itu karena mungkin hikmah dari sering memberi apa sering berbagi seperti itu, ya di saat susah pun ya nggak susah-susah banget gitu. Ya ya bangun masjid, bangun madrasah, kemudian eh, pokoknya kalau ada yang pengemis ke rumah minta-minta gitu, kayak kayak wajib gitu loh ibu saya tuh ngasih itu. Kemudian ya sama ya kayak papa saya seperti itu. Makanya ya saya sekarang eh, mau coba apa ya, mau coba ngikutin lah gitu ya, walaupun mungkin tidak akan pernah sama ya, tidak akan pernah sama kayak papa ibu saya gitu. Kayak saya lagi belajar untuk coba memberi, coba berbagi rezeki lah dengan orang lain, walaupun mungkin masih sedikit-sedikit. Oh ya, ini sudah masuk perkampungan, jalan ke perkampungan saya ya. Masih banyak pepohonan besar teman-teman. Ini kalau malam juga ini masih bagus lah kalau untuk channel-channel misteri ya. Di sini untuk apa ya, nyari-nyari makhluk-makhluk gaib gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah ya perkampungan saya itu karena sudah mulai dibangun perumahan-perumahan gitu, mulai makin rame ya, tanah pun sudah mulai harganya udah mulai tinggi gitu. Ini dari sini ke rumah saya itu sekitar ya 500 lah, 500 meteran lagi ya. Jalanannya itu kecil tapi masih muat untuk 2 mobil. Sekarang sangat berbeda sekali lah sama yang sebelum-sebelumnya sih. Karena di sini sekarang sudah tanahnya itu sudah dibeli sama perumahan-perumahan itu berhektar-hektar, dan sudah ada perumahan yang sudah jadi juga, walaupun belum nggak mahal banget seperti di tempat lain ya, tapi sekarang sudah mulai rame ya. Kalau ini nih masih rumah-rumah penduduk biasanya. Ini yang di depan itu kalau kita lihat di pintu gerbang perumahan itu termasuk ada tanah papa saya juga yang dijual di situ. Nah, pada saat ngejual masih ada si ibu saya, tapi di saat uangnya itu diterima di saat ibu saya udah nggak ada. Bener-bener sedih juga sih. Ya terpaksa dijual karena terhimpit sama ini ada di tengah-tengah gitu, jadi terpaksa dijual. Sebenarnya saya nggak mau jual itu. Nah ini sudah mau nyampe rumah saya ya, jadi kita coba akan langsung untuk paket karena ini waktunya sudah zuhur ya. Nah ini tempat rumah orang tua saya ya, almarhumah ya, yang sekarang sih sudah dibagikan untuk anak laki-lakinya yang 3 orang ya, termasuk saya ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin lah. Ini hasil belanjanya teman-teman. Ya isinya itu nggak minuman, gula pasir, kemudian ada makanan-makanan gitu, belum nanti ditambahin dengan kue bikinan dari kakak saya ya. Kebetulan kan kakak saya juga suka jualan kue-kue gitu. Ini biasa hampir sama lah kayak waktu acara 40 harinya ibu saya. Ini keluarga
ponakan-ponakan saya sama kakak-kakak saya, kemudian saudara-saudara saya sudah ada yang menunggu dan mulai langsung eh, bikin paketannya ya. Ya rame sih kalau di saat lagi ngumpul kayak gini tuh, rame tuh rumah itu. Tapi kalau udah pada pulang ke rumahnya masing-masing tuh sepi banget ini rumah ini, kan rumahnya cukup besar ya teman-teman. Eh, ya semenjak ibu saya meninggal itu paling masih ada sih kalau saya pas di Jakarta yang menempati itu ya kakak saya. Tapi itu pun di lantai 2. Kalau di lantai bawahnya tuh sepi banget. Kalau misalnya saya pulang baru mereka ada yang nginep tuh, ponakan-ponakan saya tuh. Nah nih, alhamdulillah teman-teman, pada akhirnya kalau dikerjakan dengan bareng-bareng ini cepat ya jadinya ya. Karena kebetulan juga saudara-saudara saya tuh sama ponakan saya juga pada ngumpul ya tadi ya. Jadi kita lebih ringan lah kerjanya itu. Ini untuk yang kantung putih itu untuk anak-anak. Kalau untuk yang pakai tas itu ya untuk bapak-bapaknya gitu. Ya alhamdulillah, eh, mudah-mudahan aja nanti malam acaranya lancar. Kebetulan juga kan yang memimpin doanya juga kakak saya sendiri karena ustadz kampung. Jadi kita alhamdulillah sih, papa saya tuh udah melahirkan anak-anaknya itu ya, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi guru ngaji gitu ya. Alhamdulillah sih, walaupun saya bukan bukan ustadz dan guru ngaji juga, karena saya lebih ke arah pendidikan yang umum gitu. Kalau yang lainnya kan dari pesantren sih rata-ratanya gitu. Ini selepas maghrib, kalau anak-anak itu sudah berkumpul ya. Jadi ada yang berkumpul di bagian tengah rumah, ada juga nanti yang ikut sama bapaknya, ada juga yang di luar gitu. Jadi ini totalnya juga lumayan banyak ya anak-anaknya itu. Ada sekitar 60 orangan ya, karena kita bikin paketnya itu sekitar segituan lah untuk anak-anak. Untuk bapak-bapaknya di ruang tamu, dan ada juga yang di luar rumah juga karena nggak muat. Ya alhamdulillah masih banyak yang datang gitu ya. Untuk acara pengajiannya saya nggak shoot ya, karena saya lebih fokus untuk berdoa ya. Jadi
Saya shoot pada saat datang sama pada saat membagikannya saja. Ya teman-teman, alhamdulillah sih ya, kita sudah bagikan baik yang di dalam ruangan maupun yang di luar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang hadir, dan Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kami semua yang melaksanakan acara ini, dan memberikan rezeki yang berlebih lagi sehingga kami bisa berbagi kembali untuk acara-acara di lain waktu ya. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini, dan karena saya juga masih belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.